payah dilibatkan. Karena itu tadi itu dikatakan, ajari orang umum ini untuk mengamalkan ilmu yang wajib, wudhunya, sholatnya, dzikirnya. Nggak usah urusan gini-gini. Kenapa kok tidak diladeni? Nggak ngeladeni siapa? Kan Hasan lebih ngeladeni Anda semuanya ini sekarang. Ya kan lebih asal ngeladeni murid-murid ini daripada ngeladeni orang yang sok ngerti, kemudian dia tadi itu membuat orang semakin bingung. Nggak usah diladeni. Lawang Robito Alawi itu kantornya udah jelas kok. Ya bawa kitabnya datang. Mau ada apa, mau debat lewat dari medsos? Ini kan sama dengan orang suruh berdebat di situ, nanti orang umum suruh menilai. Orang umum apa ya dilibatkan? Karena itu tadi itu dikatakan, ajari orang umum ini untuk mengamalkan ilmu yang wajib, wudhunya, sholatnya, dzikirnya. Nggak usah urusan gini-gini. Yo wis, ora usah diladeni. Wong diladeni ditanya ra iso jawab. Ditanya oleh Kiai Himad ya gak iso jawab. Ra eneng gak mampu jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di sini para sahabat sebangsa dan setanah air. Kali ini ada satu rekaman video yang menarik ya dari Habib Taufik Assegaf, Ketua Rabithah Alawiyah. Jadi nggak usah ditanggapi ya. Jadi tanggapi kan dia nggak bisa jawab juga. Nasab para habaib itu telah terbukti tidak tersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kajian pustaka dan hasil tes DNA telah membuktikannya dengan presisi. Secara pustaka, berita-berita dari dari kitab abad ke-9 tentang klaim para Habib Ba'alwi yang mengatakan bahwa mereka adalah keturunan dari baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tertolak oleh berita dari kitab-kitab yang ada pada abad-abad sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa di abad ke-9 ada datuk mereka yang bernama Habib Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran yang menulis suatu kitab yang oleh kalangan Ba'alwi menjadi kitab pusaka mereka lah ya, kita sebut kitab internal yang namanya adalah Al-Burqah Al-Musiqah. Nah di kitab ini atau di buku inilah Habib Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran menyusun sejarah daripada nasab mereka ini, nasab Ba'alwi. Tetapi secara pustaka, berita-berita dari abad ke-9 tentang klaim mereka ini ya, dari abad ke-9 tadi tertolak oleh berita dari kitab-kitab yang ada pada abad-abad sebelumnya. Adapun berita-berita dari kitab-kitab abad ke-9 ke atas ya, seperti yang saya sebutkan tadi, seperti kitab Al-Burqah Al-Musiqah, Al-Jauhar Asy-Syaffaf. Kitab Al-Jauhar Asy-Syaffaf ini dianggap sebagai kitab dongeng ya, berisi cerita-cerita mistis yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Kemudian juga ada kitab Tabaqat Al-Khawas ya, Tabaqatul Khawas. Ini satu kitab yang menjadi pegangan dan rujukan Ustadz Idrus Romli beberapa waktu yang lalu. Beliau itu seorang muhibbin dan pembela Ba'alwi. Tetapi kitab ini pun telah terbukti tertolak oleh berita dari kitab-kitab yang lebih tua di abad-abad sebelumnya. Ya. Ada misalnya kitab Al-Muntakhilat At-Talibiyah. Ya. Ada kitab Tahzibul Ansam karya Abul Hasan Al-Ubaidili Al-Husaini. Ini di abad ke-4 Hijriah. Ada juga kitab Al-Majdi
Al-Makhtut karya Abu Hasan Ali Al-Umri di abad ke-5 Hijriah. Ada juga kitab Al-Majdi fi Ansab At-Talibiyin karya Abu Hasan Ali Al-Umri juga abad ke-5 Hijriah. Kemudian banyak sebenarnya kitab itu ya. Ada kitab Nihayatul Ikhtisar karya Sayyid An-Naqib Abu Muhammad Samsuddin bin Muhammad Al-Atqa. Beliau ini adalah Imam An-Naqib, pencatat dan pengawas nasab dari keluarga Nabi Muhammad SAW di abad ke-6 Hijriah. Di kitab beliau ini pun tidak ada nama Ubaidillah bin Sayyid Ahmad. Jadi kami ulang ya. Jadi di abad ke-9 datuknya dari kalangan Ba'alwi yang bernama Habib Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran menulis sebuah buku yang bernama Al-Burqa Al-Musiqah. Di dalam buku itulah nanti Habib Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran ini menulis sejarah dari nasab Ba'alwi dan mencangkokkan nenek moyang mereka yang bernama Ubaidillah sebagai putra dari Sayyid Ahmad bin Aisyah. Dan Sayyid Ahmad bin Aisyah ini populer sebagai zuriyah dari baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Tetapi berdasarkan kitab-kitab sebagaimana yang kami sebutkan tadi, tidak ditemukan ada data-data yang menunjukkan bahwa Ubaidillah itu sebagai putra dari Sayyid Ahmad. Ada juga kitab misalnya Sajarah Al-Mubarakah, ya. Sajarah Al-Mubarakah karya Imam Farur Razi. Ini di abad ke-6 Hijriah. Di situ pun juga tidak menunjukkan ada data. Ada juga kitab Taraful Ashab fi Ma'rifatil Ansab karya Sultan Raja Al-Asrab dan Umar bin Yusuf bin Rasul. Ini pada abad ke-7 Hijriah. Jadi di situ pun tidak ada. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada abad ke-7 Hijriah ya, ada penguasa Yaman dari dinasti Rasuli, ya, keturunan Imam Hasan, di mana ia melakukan sensus terhadap keturunan Nabi, ya, keturunan Nabi Muhammad, ya, semuanya yang ada di seluruh daerah di Yaman, termasuk wilayah Mirban. Dan jumlah Ba'alwi di masa itu sudah sangat banyak. Tetapi tidak ada keluarga Al-Husaini di Yaman di masa itu. Yang ada hanya keturunan Imam Hasan bin Ali dari banyak kabilah. Dan semuanya diperinci dengan detail dan lengkap. Tetapi di sana tidak tercatat ada keluarga Ba'alwi. Ya. Karena di abad itu memang belum ada. Ya. Nama Ubaidillah pun belum tercantum. Belum dikenali. Ini di abad ke-7. Jadi harusnya kalau memang di abad ke-9 ini dikatakan sebagai keturunan Nabi Muhammad, harusnya abad ke-8 juga ada beritanya, abad ke-7 ada beritanya. Dan seharusnya juga kalau tinggal di Yaman, ya tercatat di dalam sensus yang dilakukan oleh dinasti Rasuli tersebut, ya, tetapi tidak ada. Kemudian ada At-Tazkirah fi Ansab Al-Mutahharah karya Ibnu Mahna Al-Ubaidili Al-Husaini di abad ke-7 juga ini, ya, kalau tidak salah. Kemudian di abad ke-8 ada Umdah At-Talib Kubrah dan Umdah At-Talib Syukrah, ya, karya Jamaluddin bin Ali Ibnu Anbah Al-Husaini, ini di abad ke-8. Ada kitab Al-Asili karya Syarif Syafiuddin Muhammad bin Tajuddin Ibnu Taqtaqi Al-Husaini abad ke-8 juga. Kemudian banyak kitab lagi sebenarnya. Ada Syikhul Akbar fi Nasabisada Al-Fatimah Al-Akhyar karya Sayyid Muhammad Sirajuddin bin Abdullah Al-Qasim bin Muhammad Uzam Ar-Rifai di abad ke-9. Bapak Ibu, saudara-saudari, para sahabat semuanya, intinya nasab Ba'alwi telah terbukti secara presisi tidak dapat diakui sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Dalam bahasa hukum haram untuk diakui sebagai keturunan daripada Nabi Muhammad SAW. Terbukti bahwa
klaim para habaib bahwa nenek moyang mereka yang bernama Ubaidillah itu bukanlah anak dari Sayyid Ahmad bin Isa. Dan itulah faktanya selama 550 tahun adanya, sebagaimana kitab-kitab yang kita sebutkan tadi. Itu ya. Bahkan jika ditelusuri secara mendalam dari sumber-sumber sejarah yang valid, maka dapat dikatakan bahwa sosok yang bernama Ubaidillah ini bahkan dapat dikatakan sebagai tokoh fiktif semata, alias tidak ada wujud manusianya, tidak ditemukan. Selain itu, terdapat bukti pendukung lainnya, yaitu hasil uji tes DNA para Habib Ba'alwi ini ber-DNA Yahudi Ashkenazi atau berhaplogrup G. Jadi DNA-nya berhaplogrup G, hal yang menunjukkan bahwa mereka itu bukanlah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang berhaplogrup J1. Penelitian mendalam tentang tes DNA para Habib Ba'alwi dilakukan oleh Dr. Sugeng Sugiharto dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Ya, nanti bisa bertanya ke Dr. Sugeng Sugiharto dari BRIN ini. Sejalan dengan ini juga ada yang meneliti tentang Yaman dan Yahudi Ashkenazi melalui kajian ilmu filologi dan menemukan juga fakta yang sama ya. Di antara ahli filologi Indonesia yaitu Profesor Dr. Manachen Ali, ini beliau juga memaparkan sangat jelas tentang ini dan menyertakan data-data filologi yang ditemukannya berkaitan dengan keberadaan Yahudi Ashkenazi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para sahabat semuanya, dengan data dan fakta yang sangat jelas dan terang benderang itu, maka masihkah Anda akan meyakini bahwa para Habib Ba'alwi itu sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW? Masihkah Anda akan terus membela klaim para habaib tersebut? Atau mungkin Anda masih takut atau masih khawatir akan mendapatkan kualat? Dalam beragama Islam, membela sesuatu yang batil atau yang haram adalah termasuk perbuatan maksiat atau dosa. Dan membela klaim yang tidak sah alias haram sama halnya Anda telah menolong orang atau kelompok orang untuk melakukan dosa. Dan apalagi jika perbuatan dosa ini sangat berhubungan dengan pengrusakan marwah dari baginda kita Nabi besar Muhammad SAW dan para zuriyah Nabi Muhammad yang asli. Ya, jadi menolong sesuatu yang melakukan perbuatan dosa ya haram juga hukumnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya, kalau kita melihat di antara oknum-oknum mereka di tingkat tokoh-tokoh bahkannya telah banyak kerusakan yang dilakukan oleh kalangan Habib Ba'alwi ini, di mana mereka memanfaatkan klaim datuk mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad, di antaranya untuk memobilisasi umat untuk kepentingan strata sosial mereka, ya, kedudukan terhormat di tengah-tengah masyarakat. Kemudian memenangkan politik, ya, mereka menggunakan nasab mereka dan teriak-teriak ya, terhadap pemerintah yang sah ataupun kelompok-kelompok lainnya yang berbeda di dalam pandangan politik ya, demi memenangkan umat ya, supaya mendapat dukungan umat atas nama nasab tadi ya. Kemudian menggunakan nasab itu juga untuk meninggikan budaya mereka dari Yaman ya, hingga termasuk memperkaya ekonomi mereka. Itu ya. Jadi efek ataupun implikasi daripada
mereka ataupun klaim mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Tetapi sayangnya tidak sah alias batal ataupun haram. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tidak hanya sampai di situ, bahkan mereka mendelegitimasi pemerintah yang sah dengan ujaran-ujaran kebencian, fitnahan-fitnahan, dan lain-lainnya. Bahkan ada satu rekaman video yang menganjurkan fitnah ya, dari tokoh mereka, imam besar mereka yang menganjurkan fitnah. Videonya bisa Anda temukan di YouTube-nya. Dan mereka pun tidak segan-segan mencaci maki para ustadz atau kiai yang tidak sejalan dengan mereka, tidak sependapat dengan mereka, tidak seorganisasi dengan mereka. Bahkan mereka menggunakan kata-kata yang sangat tidak pantas, nama-nama hewan, kotoran dipergunakan di dalam ujaran-ujaran kebencian yang dilakukan oleh mereka di dalam pidato-pidato ataupun ceramah-ceramah mereka di atas mimbar di hadapan para jamaah ataupun umat. Ya, penuh dengan caci makian baik kepada pemerintah maupun kepada kiai ataupun ustadz yang tidak sejalan atau yang menurut mereka tidak sesuai lah ataupun zalim atau apa. Mestinya itu kan harus dibuktikan dulu sebelum mengatakan ada sesuatu yang salah kepada pemerintah. Tetapi mereka tidak membuktikan itu melalui peradilan, mereka langsung menghujat pemerintah atau apa, atau siapa saja. Dan itulah yang mereka lakukan selama ini. Untuk menunjang maksud seperti itu, mereka pun bahkan mengajarkan kepada umat berupa doktrin-doktrin bermasalah yang kita sebut doktrin sesat, yang hanya berorientasi kepada bagaimana meninggikan setinggi-tingginya nasab mereka dan mewajibkan umat untuk memuliakan mereka. Wajib memuliakan mereka itu. Bahkan kalau tidak memuliakan mereka itu bisa dianggap akan masuk neraka atau tidak mungkin masuk surga kalau tidak memuliakan mereka. Yaitu diantara sebagian besar doktrin mereka. Bahkan walau mereka itu melakukan kejahatan apapun, tindakan kriminal atau apapun, tetap wajib dimuliakan ya, di antara doktrin mereka. Dan di saat yang sama, mereka merendahkan serendah-rendahnya kedudukan para kiai, para alim ulama yang bukan dari kalangan habaib atau kalangan ba'alwi. Makanya nanti Anda juga bisa menemukan doktrin misalnya seperti 70 kiai yang alim ya, itu lebih rendah daripada satu habib yang bodoh, atau satu habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim ya. Ini kan merendahkan serendah-rendahnya para kiai alim ulama. Ini tentu saja sangat bertentangan dengan Al-Quran maupun Sunnah dari Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah menjadikan para alim ulama itu sebagai pewaris. Artinya Nabi Muhammad memuliakan para alim ulama, siapapun dia, dari marga apapun dia, selama dia alim dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya sebagai pewarisnya anbiya. Al-ulama warasatul anbiya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat semuanya. Tidak sampai di situ saja. Mereka pun terbukti telah merubah sejarah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengklaim diri sebagai pahlawan bangsa NKRI. Para habaib sebagai pahlawan-pahlawan pendiri bangsa. Ya, walaupun tidak ada bukti di dalam sejarah. Kemudian membuat makam-makam palsu. Nah, itu sudah ada banyak videonya di YouTube.
Selain itu memba'alwikan banyak kiai-kiai Nusantara yang terkenal ya. Memba'alwikan para wali songo. Kemudian di antara mereka ada juga yang menyebarkan berita hoak bahwa wali songo tidak memiliki keturunan. Jadi polanya seperti itu ya. Pola yang terstruktur secara masif seperti ini sebenarnya juga terbukti dilakukan oleh para datuk-datuk mereka melalui buku-buku yang mereka buat, ya, buku-buku sejarah, baik yang berkaitan dengan suatu tempat ataupun berkaitan dengan kemuliaan nasab mereka. Mereka pun membuat cerita-cerita yang seperti itu. Jadi semacam hoak. Ketika ditelusuri, sumbernya tidak ada. Jadi polanya memang seperti itu. Jadi memang ada kesan bahwa mereka berusaha mengaburkan sejarah dan menutupi kebatilan nasab mereka dan meninggikan nasab mereka dengan membuat sejarah-sejarah, merubah sejarah atau menulis buku-buku yang tidak ada sumber referensi yang bisa dijadikan bahwa berita itu betul atau tidak ya. Pada intinya mereka menempatkan nasab mereka dalam kedudukan strata sosial yang paling tinggi dan wajib dimuliakan oleh semua umat Islam di seluruh dunia. Makanya nanti Anda juga akan mendengarkan pidato mereka ataupun tulisan dalam buku-buku mereka yang menganggap rendah Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani dan meninggikan Faqih Al-Muqaddam misalnya, ataupun datuk mereka lainnya, ataupun merendahkan Al-Bazanji dan menggantinya dengan Simtud Durror ya. Mereka meninggikan Thariqah Al-Haddad dan merendahkan banyak Thariqah yang lainnya, walaupun kemudian ya, amalan Thariqah Al-Haddad itu sendiri sebagaimana ditemukan beberapa ustadz ya ataupun kiai yang meneliti tentang Ratib Al-Haddad, ternyata diduga itu adalah karya daripada Abul Abbas Ahmad bin Ali Ar-Rifai, pendiri Thariqah Rifaiyah. Ya begitulah ya. Tetapi ya kemudian sebagaimana kita ketahui dalam 1 tahun terakhir ini, 1 tahun yang lalu ya, ada seorang kiai dari Banten yang bernama Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani telah berhasil mengungkap semua hal tersebut dan membangunkan semua orang agar segera sadar dan mengambil tindakan sebelum para habaib ini menambah berbagai kerusakan yang lebih banyak lagi yang dapat merusak kesatuan NKRI, kemurnian di dalam beragama, dan persaudaraan sebangsa dan setanah air. Ya, seperti itu ya. Bahkan ada di antara oknum tokoh-tokoh habaib ini yang kita lihat ya, terindikasi memiliki paham khilafah atau ingin mendirikan khilafah di NKRI ini. Pengertian khilafahnya berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Al-Quran maupun oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat semuanya, haknya Nabi Muhammad Rasulullah SAW hanya ingin dirinya dinisbatkan kepada keturunannya yang asli saja, bukan yang ngaku-ngaku alias yang palsu. Jadi tugas kita sebagai umat Islam hanya boleh mengakui keturunan Nabi Muhammad yang asli saja. Yang palsu, yang cuma klaim tetapi tidak dapat membuktikan, itu tidak boleh diakui, bahkan haram untuk diakui. Itu bertentangan dengan apa yang menjadi haknya dari baginda kita Nabi Muhammad SAW. Juga yang menjadi hak bagi zuriya-zuriya Nabi Muhammad yang asli. Hal ini sebagaimana kisah yang pernah terjadi di mana Allah telah melarang para sahabat Nabi dan umat Islam ya, untuk menisbatkan Zaid bin Harisah sebagai Zaid bin Muhammad ya,
Walaupun Zaid pada waktu itu yang menjadi anak angkat daripada baginda kita Nabi Muhammad SAW adalah seseorang yang disukai oleh Nabi Muhammad, juga para sahabat. Kemudian di masa berikutnya ada Usama bin Zaid, ini putra kandung Zaid, juga termasuk orang yang disayang oleh Nabi Muhammad. Ketika suatu ada peristiwa terjadi, ya, di mana kepalanya Usama bin Zaid ini berdarah, kemudian dengan bibirnya yang mulia baginda kita Nabi Muhammad SAW menghilangkan darah yang ada di kepala Usama bin Zaid. Ya, saking cintanya Rasulullah kepada Zaid dan anaknya. Bapak ibu saudara-saudari, ketika Sayyidah Ummi Salamah Ummul Mukminin, istri tercinta Rasulullah SAW, yang membawa aspirasi para sahabat dan menyampaikan keinginan para sahabat kepada Rasulullah agar Zaid ini dianggap juga sebagai anaknya daripada Rasulullah. Ya, di mana tentunya menggunakan bin dari Muhammad. Tetapi keinginan para sahabat ditolak oleh Nabi Muhammad, di mana pada saat itu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa surah Al-Ahzab ayat ke-5. Ya, nanti bisa Anda baca. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Dan seterusnya itu ya. Silakan dibaca. Yang mana di sana melarang anak angkat menggunakan bin dari ayah angkatnya. Anak angkat tetap menggunakan bin dari ayah aslinya, bukan dari ayah angkat. Itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan klaimnya daripada kalangan Ba'alwi, yaitu Ubaidillah dianggap sebagai putra dari Sayyid Ahmad bin Isa, ini kan tidak terbukti. Karena tidak terbukti secara data pustaka, ya tidak dapat diterima atau diakui, bahkan haram untuk diakui. Ya begitu, coba kita dengar lagi ya. Kemudian dia tadi itu membuat orang semakin bingung. Gak usah diladeni. Lawang Rabito Alawi itu kantornya udah jelas kok. Ya bawa kitabnya datang. Mau ada apa, mau debat lewat dari medsos? Ini kan sama dengan orang suruh berdebat di situ, nanti orang umum suruh menilai. Orang umum apa ya dilibatkan? Karena itu tadi itu dikatakan, ajari orang umum ini untuk mengamalkan ilmu yang wajib. Wudhunya, sholatnya, dekirnya. Nggak usah urusan gini-gini. Ya, orang usah diladenin. Nggak usah diladeni. Ya betul juga. Ajarkan umat Islam tentang sholat, tentang wudhu dan lain-lainnya. Tetapi juga jangan lupa ajarkan juga umat Islam bahwa mengklaim atau mengakui orang lain yang bukan bapaknya sebagai bapaknya adalah haram. Mengakui orang yang bukan keturunan Nabi Muhammad sebagai keturunan Nabi Muhammad adalah haram. Ya begitu. Ya, nggak usah diladenin. Yang penting sampaikan berita bahwa nasabnya kalangan Ba'alwi itu tidak dapat diakui sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW berdasarkan data pustaka maupun hasil daripada tes DNA. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.